Saya pun muak kalau dihadapi orang-orang yang kelasnya memang tidak punya konsep, tidak punya argumen. Saya menolak udah 3 kali untuk dipertemukan dengan, ya saya mengistilahkannya si SMA-nya di mana. Karena males banget. Kita sekolah capek-capek, baca buku, organisasi segala macam. Berhadapan dengan dia, buang waktu aja dan malu dengan anak kita sendiri kan. Kalau dalam kondisi normal ya, struktur biayanya itu berapa persen untuk karyawan? Lumayan gede. Lumayan gede ya? Lumayan gede. Berapa sampai? 30%-an. Oh, 30%. Bukan hanya karyawan gede yang gede loh. Ikan pun biayanya gede. Iklan? Ikan. Oh, ikan. Kan kita ada seafood. Oke. Kan harus dikasih makan. Dan makanan itu lebih mewah dibandingkan manusia. Manusia, hiu, lumba-lumba, macam-macam kan. Itu mahal sekali, nggak murah. Oke. Jadi kalau sampai hari ini bisa berhasil belum ada PHK, menurut saya luar biasa. 2000 ya? Iya, kira-kira. Nah, tetapi yang karyawan tetapnya nggak sampai. Oke. Itu keseluruhan. Termasuk honorer. Nah, kalau yang honorer itu kan kita bukan di PHK. 3 hari berhenti dulu, kita ganti yang lain agar yang lain bisa bergantian hidup. Toh juga nggak ada yang dikerjain kan karena tutup kan. Jadi mereka shift ya kalau yang honorer itu ya. Iya betul. Tapi pengangkatan berarti sudah nggak ada lagi. Boro-boro kan? Boro-boro. Oke, saya khawatir nanti jadi iklanin Ancol. Iya, RH Channel ini mengiklankan Ancol ya kan, walaupun bajunya saya lihat Ancol Taman Impian. Kebetulan tadi. Kebetulan ya. Jadi Bro Ges ya, ini ada juga isu yang ngeri-ngeri sedap. Formula E. Baru saja kita bahas di TV One tadi barusan. Ya, jadi Bro Ges sebelum datang ke sini itu ke TV One dulu, tapi lupakan itu. Itu kan kontroversinya sederhananya gini lah, paling gampangnya adalah maju kena mundur kena. Itu membayangkan tahun 2020 itu nggak ada pandemi. Ketika kontrak pertama kali didapatkan tahun berapa itu? Tahun 2000, Anies pulang dari Amerika itu, 2019 ya. 2019. Kan rencananya 2020. Iya, makanya kan 2020 kan nggak tahu kalau ada pandemi kan. Jadi kontrak didapatkan 2019. Nah, atas kontrak tersebut kan sudah bayar DP kan, down payment. Ya, commitment fee. Commitment fee ya, bukan down payment, commitment fee. Berapa commitment fee-nya? Sekitar 300 sekian, hampir 400. 400 miliar. Iya, hampir. Oke, lalu sekarang akan dilaksanakan Formula E tahun 2022. Juni. Bulan apa? Juni. Ulang tahun Jakarta. Anies akan step down, selesai masa jabatannya, Oktober kan? Iya. Itu pilihan antara dilanjutkan sama di stop itu, kenapa akhirnya pilihannya lanjut aja? Ya karena melihat COVID-nya kan semakin landai, negara-negara lain membuat turnamen sepak bola, terus Singapura bikin Formula One kemarin tetap jalan, jadi ya harapannya itu akan bisa tetap berlangsung, itu satu hal. Yang kedua, kalaupun COVID-nya mudah-mudahan tidak terjadi lagi kenaikan, kan bisa dengan cara lain itu tetap berlangsung, tapi dengan penonton yang tidak banyak, tetapi orang bisa menonton kan lewat virtual, lewat segala macam sekarang ini. Itu nanti rencananya di jalan raya? Di jalan raya. Di jalan raya Sudirman, Tamrin begini? Awalnya pertama kali rencananya di Monas. Di Monas? Di Monas. Jadi maksudnya muter-muter di Monas itu muter-muter di Monas, jadi kan ada keluar dari Merdeka Timur itu, masuk ke sebagian Monas, terus keluar lagi sebagian, ya muter di situ. Akhirnya? Belum tahu nanti. Cuma menjadi lucu tadi juga ditanya juga, Monas itu cagar budaya gitu kan. Saya balik nanya, yang cagar budaya yang mana? Karena Monas dulu tempat balapan motor gua. Iya. Monas dulu tempat beli donat.
Jakarta Fair kan di situ. Mau nonton di mana? Monas, nama bioskopnya Presiden Theater. Main bowling di mana? Di Monas, nama itunya Jakarta Bowling. Terus ada bioskop lagi Prince Theater. Ke diskotik paling rame di Airquick di Monas. Ada juga Angkrit ya di Monas juga. Oh, itu yang Bro sebutkan tuh nggak ada yang hafal saya. Ya artinya. Tapi saya tahu dulu di dalam Monas tuh ada penjual bakso yang saya tahu. Iya, artinya bahwa Monas itu adalah tempat beraktivitas warga Jakarta. Tapi kalau Jakarta Fair saya tahu dulu ya, tempat destinasi wisata. Awalnya Jakarta Fair di tempat yang sekarang. Kemudian dipindahkan ke Monas. Enggak. Jakarta Fair kan pernah di Monas. Pertamanya di Monas. Oh, pertamanya malah di Monas. Monas pindah ke Kemayoran. Oke. Oh, dari Monas pindah ke Kemayoran. Pindah ke Kemayoran. Lah terus seputaran Monas itu dikatakan sekarang cagar budaya, tidak boleh ada seperti balapan formula E. Yang cagar budaya yang mana? Kalau Monasnya cagar budaya, iya, tapi kalau seputaran situ, apalagi jalan rayanya ya. Apalagi jalan rayanya, saya pulang sekolah. Berarti membangun infrastruktur baru enggak ya? Bangun baru tapi yang mudah dilepas, khusus untuk hot mic-nya dia itu kan khusus. Bangun baru tetap. Jadi pembangunan mulai kapan? Mudah kalau itu sih, infrastrukturnya 3 bulanan selesai. Kan cuma bikin jalan aja. Memberikan semacam aspal khusus buat formula E, buat balapan. Tetapi apakah masih tetap sebenarnya tujuannya apa, Bung ya? Formula E ini sebelum dan sesudah Covid. Sebelumnya apa? Kalau sebelumnya itu pertama pariwisata ya. Yang kedua, Anies kan berkehendak untuk mobil listrik itu menjadi acuan. Kan dia sudah impor nih. Ini Formula E ini listrik. Nah, jadi dia pengen nanti lama-kelamaan Jakarta ini menjadi Green City. Nah, caranya bagaimana? Campaign bersama dunia. Dan kita adalah ibu kota. Itu yang diinginkan. Terus secara kepercayaan dunia terhadap negeri ini bertambah kan. Ada perlombaan kelas dunia yang dilakukan di pusat negara namanya Jakarta. Dan itu bisa berlangsung dengan baik. Itu juga kan menambah kepercayaan untuk investasi, untuk segala macam. Tapi gede sekali kan biaya yang harus dikeluarkan. Berapa alokasinya? 1,6 triliun untuk 4 kali kegiatan. Enggak besar. 1,6 triliun untuk 4 tahun. Oh, memang nggak boleh 1 kali doang ya? Iya, kontraknya 4 tahun. Kontraknya 4 tahun itu setiap tahun berarti? Setiap tahun. Dan tidak boleh kalau tidak setiap tahun? Kayaknya sih nggak seperti itu. Saya belum jelas benar ya. Tapi kemungkinan seperti itu karena kan orang kan biasanya kan nggak mau kalau setahun itu. Tahun 2020 kan exception ya, katakanlah ya 2020. Jadi 2021 ya persiapan lah. 2022 akhirnya diselenggarakan. Ini ujung-ujungnya kan yang Anda maksud interpelasi kan? Enggak juga sih saya. Karena saya interpelasi itu saya mengatakan bahwa ada salah kaprah dari sisi hukum tata negara. Interpelasi angket itu nggak penting sebenarnya, cuma orang ribut aja. Karena kalau di dalam sistem pemerintahan parlementer, orang interpelasi atau angket itu ujungnya parlemen itu bisa menjatuhkan perdana menteri kan? Iya. Kalau ini kan enggak, ya memang ujungnya ke Mahkamah Agung dulu ya kan? Lalu balik lagi ke DPR. Enggak. Saya tidak tanya interpelasi, tapi saya cuma tanya, heran saja kenapa itu dilanjutkan. Pilihan saya tahu pasti kan maju kena mundur kena, tapi kenapa kemudian pilihannya melanjutkan? Menurut Anda benefitnya jauh lebih baik? Jauh lebih baik. Kan dengan situasi selama Covid kemarin, kita mengalami rekovisi anggaran tuh berapa ratus? Jauh sekali, dari 87 triliun turun menjadi 46 berapa? 2020. 2021 berapa? Naik sedikit, tapi terus kan nggak lama Juli kita lompat lagi, turun lagi. Saya nggak baca kalau itu, tapi kalau yang 2020 berapa triliun? Kalau yang APBD 2020 sepertinya dia mengikuti yang akhir tahun itu mau menyamakan yang 2019 seolah-olah Covid selesai karena pertumbuhannya kan naik. Iya. Tapi kan nggak lama itu.
Masuk Juni kan Lebaran anjlok lagi. Jadi segala perhitungan semua sama seperti COVID. Semua teori jadi berantakan. Iya. Sama seperti itu. Jadi kayaknya harus dilakukan ini RPJMD perubahan di tengah jalan ini. Karena 2 bulan kemarin cukup lumayan dropnya itu. Juni Juli kemarin ya. Juli. Ya lah. Itu 2 hal ya, kita bicara tentang Formula E. Nah yang ketiga saya ingin bicara Anda dulu. Ya. Kan Bro Ges ini jabatan kan cuma dalam tanda kutip komisaris Ancol saja kan? Dan itu pun diminta ya? Itu pun diminta? Diminta. Saya tidak pernah. Bukan mengaju-ngajukan diri kan? Nggak pernah. Saya membayangkan, walaupun kalau Anda tidak mau declare nggak apa-apa, gajinya lumayan. Nggak etis aja untuk mengatakannya. Tapi kalau untuk besaran sangat amat tidak cukup. Iya saya tahu, tapi orang tuh membayangkan kalau gaji komisaris itu besar, itu masalahnya. Kan selalu publik itu kan bilang gaji komisaris itu besar. Yang besar itu permintaan relawan nggak bisa habis. Itu yang besarnya dan itu melebihi daripada yang kita dapat. Jadi tantiem misalnya ya kan, dia bilang wah ini pasti dengan tantiemnya lumayan. Padahal saya kan tahu skill, ya kan. Jadi skillnya segini saya paham, ya kan. Karena saya pernah juga jadi komod BUMN. Ya. Tapi kan untuk kepentingan publik biar tahu bahwa tidak semua gaji komisaris itu pasti besar. Dan apalagi zaman rugi begini. Nggak tahu ya kalau misalnya RUPS Anda tetap membagikan tantiem. Nggak ada, apalagi nggak ada tantiem. Dan potong gaji. Potong gaji ya kan. Potong Jadi gaji. jangan membayangkan bahwa seolah-olah pasti besar enak. Yang enak itu komisaris bank enak, komisaris Telkom enak, komisaris Pertamina nah enak gitu. Tapi kalau komisaris Jaya Ancol, itu saya tahu lah skalanya. Bahkan membuat kita menjadi serba salah. Misalkan, saya kan tetap punya bisnis di luar. Iya. Yang jauh sebelumnya sudah saya jalanin. Iya. Terus kalau ada kesempatan yang ada kaitannya dekat-dekat pemerintah, kita jauhi. Ya karena takut konflik of interest kan. Kita jauhi itu. Walaupun orang yang mau mencari rente malah mendekat biasanya kan. Oke. Nah, kenapa saya bertanya begitu ya? Anda ini kok galak banget tuh kalau Anies dikritik tuh. Enggak juga. Jadi reaksinya kenceng banget tuh kalau di TV. Enggak juga ya. Hah? Enggak juga. Sebenarnya kalau kritiknya itu substansial, saya tambahin datanya. Gitu ya. Contoh. Ya. Pipanisasi air bersih kan nggak jalan. Ya. Saya udah bawel kan di BUMD-nya, di ininya sumber daya airnya dan macam-macam. Kepada Aniesnya juga. Jadi begitu ada yang kritik, ini bahannya lah sekalian ledakin. Oke. Jadi banyak hal yang saya lebih suka Anies dikritik, tetapi yang substansial. Oke. Kalau kritiknya misalkan, waktu itu awal-awal becak boleh masuk lagi Jakarta, kan nggak masuk akal. Terus yang ngomong DPRD, mau nggak mau kan saya harus jawab. Anda ini buzzer apa anggota DPRD? Gua kan milih lu mewakili gua. Kotak lu cuma setengah. Nah, kalimat-kalimat sedih gitu. Bukan dalam konteks kasar. Betawi ya kayak gitu di Jakarta kita bercandanya. Oh ente lahir besar di Jakarta, nenek saya Betawi Kebonanas. Oh pantas aja kalau gitu. Ini berarti tanah abang ya. Tanah abang tapi kita tetap sewa. Tanah boleh punya abang ya kan. Gaya menulis, gaya bicara yang begitu saya pindahkan gitu loh, agar kelihatannya lebih lugas aja. Tetapi dalam banyak hal saya suka kalau Anies dikritik kalau substansial. Karena kalau pemimpin nggak dikritik bahaya. Nah anehnya, jadi kan gini. Dari mulai dia dilantik 1 hari pertama, ada kata pribumi yang dilepas dari konteksnya. Itu sampai masuk pengadilan loh. Ada yang menggugat? Menggugat.
Jadi perbuatan melawan hukum. Macam-macam. Gak lama kemudian bunga plastik yang ada di sepanjang Sudirman habis-habisan. Yang beli Ahok. Cuman karena di tiap 22 Juni ditaruh aja lagi sama itu. Udah potret segala macam. Terus pada saat pedestrian Sudirman lagi yang bunga plastik yang sebentar itu. Yang hiasan yang sebentaran itu. Iya. Itu kan habis dikritik. Iya, yang beli Ahok kan itu. Zaman Ahok. Oke. Terus jembatan di Kemayoran ambruk. Semua rame. Begitu tahu bahwa Kemayoran itu yang bikin jembatan ini bukan Pemprov, Seknek, berhenti lagi semua gitu. Oke. Jadi yang terjadi adalah penzaliman yang gak habis-habis terhadap Anies. Saya diam. Nggak banyak bicara, diam aja. Aiman Wicaksono Kompas TV yang brengsek. Iya, kenapa? Saya kagak mau muncul. Bro Aiman. Iya, Aiman yang awal. Iya. Saya sudah lama tidak pernah mau muncul di TV. Aiman minta, "Bang, ayo lo bang, ngomonglah semuanya." Udah laman gua ogah man, muka jadi wajah publik tuh nggak enak. Apa yang dilakukan? Dia WA ke Anies. Anies katakan, "Hadir is good." Itu kan instruksi udah. Majulah saya dari Aiman ke ILC kemana-mana ya terus sampai hari ini. Tapi ente itu apa jabatan formalnya selain komisaris? Nggak ada. Tapi kok bisa dimajukan sebagai juru bicara? Bukan. Saya bukan juru bicara dari Pemprov, bukan bicara dari siapa-siapa. Tapi sebagai pendukungnya Anies. Kenapa mereka suka itu? TV kan suka orang berdikai. Iya, makanya saya bilang Anda keras kan. Dan mereka kan menjadikan itu sesuatu hal yang menaikkan ratingnya, itu aja. Saya pun muak kalau dihadapi orang-orang yang kelasnya memang tidak punya konsep, tidak punya argumen. Tapi Anda nggak muak sama saya kan? Saya menolak udah 3 kali untuk dipertemukan dengan, ya saya mengistilahkannya si SMA-nya di mana. Iya. Karena malas banget. Kita sekolah capek-capek, baca buku, organisasi segala macam, berhadapan dengan dia, buang waktu aja, dan malu dengan anak kita sendiri kan. Iya, tapi saya dari konsep bertata negara ya, terus terang aja bro, saya suka mengkritik juru bicara dalam tanda kutip yang tidak resmi. Oh ya? Karena kita nggak bisa pegang omongannya sebagai sebuah kebijakan pemerintah. Saya sepakat itu. Jadi kalau misalnya, Ges Halipah ngomong begini tentang Formula E, nanti dengan gampangnya Pemprov bilang, emang Ges Halipah siapa? Betul sekali. Sama aja dengan misalnya ya, kalau dalam konteks istana, Dennis Regar, Ade Armando, misalnya siapa lagi, Eko Kuntadi ngomong tentang istana, emang lu siapa? Lu kan nggak punya jabatan struktur apa-apa. Saya sepakat sekali itu. Tapi kalau nggak balik ya oke lah, anggap aja iya dia tenaga ahli utama ya kan. Walaupun kadang-kadang out of context, oke, tapi dia punya jabatan formal. Betul. Lalu? Ya, selama ini ya memang seperti itu aja. Berjalan bahwa saya diminta sebagai, tidak pernah dikatakan sebagai jubir, sebagai pendukungnya gubernur. Tapi kan begitu seseorang sudah terpilih kan kita tidak boleh lagi ada seolah-olah ini rakyat Jakarta nih. Kan Jakarta semua, dia gubernurnya satu. Sikapnya Anies, gubernurnya satu, sikapnya Anies. Tetapi yang kalah-kalah itu kan tidak pernah mau menerima kekalahannya itu, dan ada yang bayarin kan di belakangnya. Kan mengkhawatirkan nih elektabilitas Anies. Jadi harus dijegal terus menerus. Jadi kan harus ada. Jadi Anda merasa terpanggil? Kalau merasa terpanggil enggak ya? Enggak ya? Enggak. Tapi saya tidak merasa terpanggil oleh konteksnya Anies. Saya dari awal melawan mereka dari mulai 2009 apa 2010. Sama aja kok orangnya. Pembela LGBT. Jadi ini permusuhan lama, bukan permusuhan baru gitu loh. Kalau konteksnya 2009-2010 itu apa? LGBT. Ketika rame soal itu, Ade Armando ngomong macam-macam, membela lah, saya bikin tulisan melawan dia. Saya katakan bahwa ini nggak sehat, orang ini sakit, bukan harus dibela cara hidupnya. It's okay ya. Jadi itu waktu terkait dengan putusan-putusan MK 2009-2010 itu. Lalu tahun 2016 Anda memang resmi sebagai tim kampanye atau relawan? Relawan.
Berarti non struktural. Non struktural. Oke. Dan yang saya kampanyekan itu 3, bukan Anies. Apa? Ada 3 orang. 1 namanya Andi Malarangeng. Oke. 2 namanya Anas Urbaningrum. Iya. 3 namanya Anies Baswedan. Oke. Sesama alumni HMI. Iya. Dan itu saya umumkan ke publik. Saya menjalankan 3 orang. Iya. Dan tipenya beda-beda. Yang 2 ini nggak lolos seleksi alam. Tinggalnya Anies. Oke. Ya udah, ini aja gue belain. Oke. Jadi nggak semata-mata Anies ya, tidak. Dulu kan kita punya obsesi ya untuk. Dulu saya lihat ada foto 3 orang yang bilang, wah ini wajah masa depan Indonesia, ya kan? AAS, Anies Baswedan, kemudian Anas Urbaningrum, Sandiaga Salahuddin Uno, ya kan? Oh, Sandiaga masuk? Enggak, mereka berfoto bertiga. Oh iya. Satu mewakili, katakanlah akademik. Dulu kan Anies belum masuk politik. Belum. Ya kan, baru pulang dari Amerika jadi rektor gitu-gitu kan. Ya. Satu mewakili mazhab politik, ya kan. Ya. Dan satu pengusaha. Benar. Kan cocok kan? Cocok satu guru, satu politikus, satu pengusaha. Ya. Nah, tapi rupanya yang bergabung AS. A1-nya nggak boleh ada 2, nggak boleh 2A rupanya. Walaupun Anas pun kasusnya banyak pertanyaan ya. Saya kan ngikutin itu. Oke. 102 saksi yang dihadirkan yang menyatakan dia terlibat cuma 4. Nazarudin, istrinya, adiknya 98 menolak. Oke. Itu ya lebih mending daripada cuma 1. Karena kata konon saya datang lawyer kemarin ya, Ahmad Yani, dia punya klien ya, seorang jenderal, saya nggak sebutkan namanya. Cuma 1 orang katanya yang mengatakan dia terima suap. Dan itu kena. Dan itu kena ya. Tapi Allahu alam, karena saya tidak ngikutin, karena saya orang hukum kan. Saya makanya saya bilang saya perlu underlining, yang ngomong adalah pengacaranya. Ya. Oke, tapi saya sendiri tidak tahu faktanya. Tapi begini, Bung, Anda berharap Anies nyalon presiden? Kalau harapan ada ya, tapi kalau untuk bawa dia, saya yakin enggak. Kenapa? Kalau yakin dia bakal nyalon, enggak juga. Ada syarat-syarat fundamental yang tidak dipenuhi.